Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang soleh dan solehah? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda yang soleh dan solehah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Baiklah Ananda soleh solehah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang mohon pertolongan. Jadi Ananda yang soleh dan solehah, setiap ibadah yang kita lakukan tentunya tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan memohon pertolongan, maka kita meminta pertolongan yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita yang kita lakukan tujuannya yaitu untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, ibadah-ibadah kita yang lainnya tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap permohonan kita, permintaan pertolongan kita hanyalah bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita memohon pertolongan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada di antara kita atau manusia yang meminta-minta kepada batuan, meminta atau berdoa kepada barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti meminta kepada keris, berdoa di pohon yang besar. Itu adalah suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanyalah kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Artinya apa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah, beribadah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita memohon pertolongan. Jadi tidak ada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu tentunya dengan cara berdoa. Jadi berdoa dalam keadaan sempit maupun lapang, di mana saja kita berada, waktu sakit maupun waktu sehat, maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa keutamaan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ananda soleh dan solehah, kesimpulannya apa? Hendaklah kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Dan berdoa yaitu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ananda yang soleh dan solehah, maka jangan pernah berhenti kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam keadaan sakit maupun sehat, walaupun dalam keadaan sempit maupun lapang, kita hendaklah selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta atau berdoa kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada di antara kita yang berdoa bukan kepada Allah, maka jatuh hukumnya yaitu syirik. Orang yang syirik tidak akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang menduakan Allah, meminta atau berdoa bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat kelak akan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Ananda soleh dan solehah, ini saja yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang Ustaz sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan diaplikasikan dan praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.